Selamat sore, kembali lagi ke acara Ngopi Sore. Kali ini kita bersama-sama akan mencoba membahas dan berdiskusi tentang gereja tengah kehidupan baru pasca pandemi. Kira-kira apa saja yang akan kita bisa lakukan, apa saja yang menjadi strategi gereja sebagai sebuah kelompok orang beriman yang bersama-sama belajar di tengah-tengah pandemi saat ini. Kali ini kita kedatangan ada 3 narasumber. Ya, ada Pak Daniel Solihin, monggo disapa Pak Daniel. Ada penonton, ada jemaat yang di rumah nanti menyaksikan via YouTube. Nah, kamera. Selamat sore. Ya, ini ada Pak Daniel Solihin bersama-sama dengan kita. Ada Pak Andreas Untung Wiono, narasumber tetap kita. Selamat sore. Lalu Mas Nat, ada Pak Bambang. Ini terkhusus ini ketua majelis Ketua yang memang majelis. Ya, selamat sore Pak Ibu. ya memang kita ajak secara khusus untuk ngopi sore supaya tidak hanya wajah saya dan Pak Untung dan Mas Nat terus ya, ada Pak Daniel, ada Pak Bambang juga. Monggo Mas Nat. Iya, sebagai gereja yang belajar bersama Bapak, kita tuh butuh tahu apa sih yang pemerintah lakukan saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang sudah pemerintah lakukan, apa yang akan pemerintah lakukan ke depannya pasca pandemi virus corona ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Nat. Mungkin sebelum saya masuk seperti bagaimana, saya mohon izin ini terutama dengan Pak Pendeta Untung dan Pak Nat, jangan duka nggih. Saya ingin menyampaikan perasaan saya dulu itu sejak semalam Pak. Ya, jadi ini ampun duka banget Pak. Saya gini membaca di misterium itu, saya begini, ini bapak-bapak pendeta ini kok sok tahu banget sih, sok tahu banget dengan pelonggaran PSBB. Lawang saya ini yang di Pemda yang babak belur kok mau tiba-tiba mau dilonggarkan, ini seperti apa sih? Ya, kita di Pemda babak belur Pak, hampir 3 triliun dana yang sudah keluar untuk mensupport pandemi COVID ini. Kok tiba-tiba kan kita bicara pelonggaran? Itu kan artinya lah buang-buang duit ya, 3 triliun. Dan ironisnya kita yang di bawah sebagai aparat Pemda DKI itu setiap hari 2 kali itu di checkpoint itu kita mengedukasi Pak, mengedukasi masyarakat yang susah banget untuk pakai masker. Lalu ada yang mungkin sengaja naik motor bertiga, lalu ada lagi yang naik mobil penuh. Itu kadang-kadang kita beradu mulut, itu susah sekali ya. Terus apalagi yang terakhir Pak, boro-boro kita dapat reward dari gubernur, malah TKD kita dipotong 50% Pak. 50% Pak, itu dipotong dari atas ke bawah sigar semongko. 50% itu tidak proporsional dan tidak adil. Harusnya kan eselon 1 sama yang seperti saya di bawah harusnya beda dong. Itu dipotong 50%. Itu saya hitung sama teman tuh sekitar 700 miliar. Nah, yang lebih saya ulangi, begitu saya sampai rumah saya membawa THR sama TKD itu Pak. Kalau THR memang utuh, nah TKD ini yang jadi masalah. Saya sampaikan ke istri saya Pak, itu saya merengut Pak, merengut. Saya bilang, nih kamu telepon ke lurah saya, tanya bener enggak gitu. Katanya itu sampai segitunya. Dan lagi juga dari DPRD itu Pak ketuanya Pak Pras, dan dari PSI itu Pak
siapa ya Mas apa tuh yang muda itu, dia sudah memperingatkan jangan hak pegawai yang sudah bekerja luar biasa ini kok jadi korban. Kan banyak anggaran ribuan Pak, kalau kita matur ribuan anggaran di Pemda itu yang bisa disisihkan untuk menangani COVID sebetulnya. Seperti Formula E itu 600 miliar kok cuma dipotong 24 miliar. Itu makanya ya kita mau apa lagi ya kita di bawah. Maka dari itu saya semalam ini bapak-bapak pendeta ini sok tahu Ya. mau pelonggaran bagaimana kita udah babak belur Mas. Ya mungkin ini begini penjelasan di awalnya begini. Iya, ini, Mungkin maaf. ya harus tahu kenapa ngopi sore ini sangat urgent untuk dilakukan, karena kita tahu kita punya ketua majelis yang sekaligus Pak Bambang ini kan bekerja di Pemda. Ya, betul. Sehingga kita tuh sebenarnya diuntungkan dari sisi kalau gereja mau membuat kebijakan itu ketika mau bekerja sama dengan apa kebijakan pemerintah itu informasinya dari beliau. Iya, sumbernya dari beliau. Mungkin latar dari kopi sore kali ini adalah perlu dijelaskan dulu saya rasa. Karena ketika kita mulai memasuki masa-masa yang orang sudah mulai memuncak kesabarannya, masa-masa di mana ini tidak mudah lagi untuk sekedar tinggal di rumah, di Cilincing saja sudah pusing ya Pak Bambang mau merasakan aktivitas orang sudah seperti biasa nggak ada virus. Iya. Nah apalagi menurut saya masuk akal kemarahannya Pak Bambang ini bahwa kok tiba-tiba gereja bukannya mendukung, rasa-rasanya koyok-koyok mau apa namanya membuat kebijakan yang justru melonggarkan. Nah ini yang akan kita bahas ya Pak saudara-saudara yang di rumah mungkin nanti mengikutinya begitu. Jadi openingnya menarik ini, Pak Bambang langsung mencurahkan hati ini, jadi biar kita juga tahu bingungnya di gereja itu seperti apa. Iya. Nah monggo Mas Nat. Ya, jadi Mungkin boleh tambahin sedikit ya. nggih, monggo. Jadi itu yang saya rasakan dan saya bilang Mbok sabar nanti tanggal 4 saya akan ngintip. Itu nanti tanggal 4 beliau gubernur bos saya itu akan menyampaikan itu nanti misalnya ada pelonggaran itu seperti apa. Ya, pelonggarannya seperti apa. Dan kemarin juga saya sudah hitung-hitung tadi sama Pak Yohanes, Pak, gereja ini berapa ya? 80 Mas. Masuk. Oke. Ya. Nah, saya punya formula. Seandainya tanggal 4 itu oke, tanggal 5 Jumat, tanggal 6 Sabtu, itu saya akan jam 10 majelis semua suruh datang. Saya suruh datang ke gereja, kita kerja bakti, mengatur ruangan dan sebagainya. Ada 3 untuk cuci tangan, tambah 2 jadi 5. Kalau kurang pakai hand sanitizer. Untuk masker, Pak Yu, saya minta tolong hubungi Bu siapa? Bu Hartoko, dia menjahit kan. Kita beli. Nanti kalau Bapak atau Ibu yang datang ke gereja lupa, kita kasih. Untuk pekerja kesehatan, saya tekankan jam 6 harus sudah datang untuk memeriksa temperatur. Itu ya. Itu formula saya. Loh kok formula saya dari kok Mas Bambang dari mana tiba-tiba punya formula? Ya dari jenengan-jenengan ini. Kan saya rangkum. Untuk jamnya dari Pak Yohanes. Jam 6:30. Jam 6:30 majelis jam 6 harus sudah sampai gereja. Jam 6:30 tet PL sudah salam. Itu harus. Jadi saya punya formula yang seperti itu, saya tekankan kepada teman-teman majelis. Nah ini kan dari sisi teknis Pak Bambang, iya. bahwa Pak Bambang merespon seperti ini tuh pasti bukan tanpa alasan atau bukan tanpa pemicu. Nah sebenarnya kita pengen tahu juga sih, kalau tadi Pak Bambang menanyakan kok Pak Pendeta ini pada buru-buru sekali, kita harus tahu berarti. Mungkin bisa dijelaskan pandangan dari Pak Pendeta. Kenapa kok Pak Bambang bisa sampai duka seperti ini gitu. Sekali lagi mohon maaf ini. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Iya. Saya ngopi dulu biar. Monggo di kopi, Monggo, disambi. kopi dulu. Ya ini mumpung masih suasana Idul Fitri ya. Ya minal aidin wal faizin lah. Mohon maaf lahir batin gitu ya, terutama juga ke Pak Ketua Majelis. Jadi persoalannya gini, ini kan baru 2-3 hari yang lalu ya, 2-3 hari yang lalu. Diskusi di media itu sudah
beberapa minggu sebelumnya, 2 pekan terakhir saya kira, sangat kuat memberi sinyal ya bahwa kondisi ekonomi bangsa kita ini mengalami keterancaman yang serius. Dari berita satu bahkan saya melihat sudah ditayangkan 2 kali percakapan yang diskusi yang sangat menarik ya, yang memberi gambaran bagaimana Ketua Badan Anggaran DPR RI juga dengan jelas itu memberikan informasi kepada publik bagaimana DPR RI ini mendukung pemerintah. Ini situasi yang tidak biasa sebenarnya. DPR RI memberi dukungan yang luar biasa dan membuktikan dari sisi anggaran bagaimana DPR RI memantau bahwa situasi khusus ini bantuan dari pemerintah itu sungguh luar biasa untuk ekonomi kecil, mikro ya, dan ekonomi menengah dan seterusnya. Ada juga Ketua BI di situ dan menarik sekali sebab tidak mudah juga bagi para pengusaha besar ya yang punya karyawan besar juga untuk mengelola usahanya. Apa itu semua artinya? Artinya adalah bahwa ada keterancaman serius dalam kehidupan bangsa kita. Nah, lalu bukan cuma sekali 2 kali, bahkan tadi sore Pak Gubernur juga ngendiko di televisi jam 4 tadi bahwa kondisi Jakarta dalam perspektif Pak Gubernur, kerja keras yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI telah berhasil menurunkan ya, luar biasa ya, sehingga nanti ketika arus balik tiba itu diharapkan betul-betul ini jangan sampai arus balik juga kemudian membawa. Nah ini artinya apa? Artinya bahwa pekan ini kita melihat ada upaya secara sadar ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk kita membuka diri. Ada istilah-istilah yang ya belum tentu tepat, berdamai dengan corona, misalnya gitu ya. Lalu ada lagi istilah yang keren, new normal gitu misalnya, new normal. Kita harus bisa hidup di tengah situasi yang baru, pandemi. Lalu apa namanya, masyarakat didorong ya untuk Anda harus berani bekerja dari rumah. Yang mau bekerja, yang boleh bekerja di luar usia sekian dan seterusnya itu. Artinya apa? Ada pergerakan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan ini didorong oleh pemerintah dalam penangkapan saya. Tetapi juga ada sinyal waspada yang harus dimiliki oleh masyarakat bahkan oleh pemerintah sendiri. Nah, kondisi inilah sebenarnya yang menolong kita juga sebagai gereja ya. Selama ini gereja juga sudah berusaha untuk mengikuti apa yang dijadikan sebagai arahan dari pemerintah. Ini kesadaran bernegara soal tanggung jawab bersama di tengah kehidupan masyarakat. Saya bisa mengerti Pak Bambang kalau memiliki kekhawatiran semacam ini. Beliau kan orang pemerintahan ya. Biasanya teman-teman di daerah lebih takut ketimbang pimpinannya kan. Tapi persoalan gereja sebenarnya bukan di situ. Persoalan gereja adalah bagaimana gereja sendiri harus berpikir ke depan. Bahkan harusnya gereja itu berpikir mestinya ya
selangkah lebih maju dari apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Harusnya itu. Dan itu dalam sejarah terbukti kok. Ketika gereja bisa memberi kontribusi misalnya, pemerintah belum punya sekolahan, gereja sudah punya sekolahan banyak. Pemerintah belum bangun rumah sakit, gereja sudah punya rumah sakit. Ya, Nah ini persoalan-persoalan semacam ini sebenarnya yang harusnya mendorong kita para pemimpin pelayan gereja ini bisa berpikir ke depan. Paling jelas adalah misalnya ini, paling jelas 5 juta orang sudah di PHK. Info yang kita terima terakhir. Saya kebetulan juga mendapat curhatan dari warga bahwa ada anak-anak warga gereja yang terancam dengan PHK itu, dan betapa orang tua juga deg-degan. Tapi jangan salah, bukan di situ poinnya. Kita sudah ber-PEC sebelum kasus ini loh ya. Gereja punya tanggung jawab beriman. Beriman itu bukan hanya berdoa, tapi juga bagaimana mensejahterakan kehidupan warga itu. Oleh karena itu misalnya Mas Edo dan anak-anak muda misalnya, mereka berusaha membangun proyek untuk bisa jualan. Sangat sederhana. Bagaimana jualan? Apa maksudnya? Ya kalau mereka nggak bisa kerja, gereja harus bisa mengatakan Anda lebih baik menjadi orang yang memberi lapangan pekerjaan. Dan oleh karena itu entrepreneurship ini menjadi cara berpikir gereja yang sebenarnya sudah lama kita kembangkan, hanya kita belum mampu menerjemahkan. Nah, ini tugas gereja harusnya di sini juga. Inilah. Saya belum jawab Mas Bambang, tapi mangke monggo. Sebelum nanti lebih, inilah sebenarnya titik gadoknya itu menurut saya. Jadi Pak Bambang, ya memang kalau Pak Pendeta tuh sok tahu kita semua gitu ya. Ini harus diakui karena itu cara berpikirnya memang dituntut untuk kita setidak-tidaknya mengantisipasi apa yang ada di masa depan. Itu jelas. Maka kalau kita hanya berpikir soal yang praktis dan teknis tentang kebijakan, ini wah kita akan sangat tertinggal, sangat jauh. Nah, dan sampai di situ aja itu ya. Ini menarik karena bahkan di diskusi para pendeta itu yang saya ikuti, yang menjadi masalah itu perdebatannya sekarang ekonomi apa kesehatan yang paling penting. Padahal keduanya ini kan hanya salah satu unsur dari seluruh spiritualitas yang kita hidupi kan. Yeah. Nah sekarang saya mau tanya Pak Daniel Solikin, dari Pak Daniel pendapatnya, bagaimana sih Pak Pendeta untuk memahami persoalan bahwa sekarang ini bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah kegiatan bergereja kita yang seperti biasa, tapi bagaimana memahami persoalan ini sebagai persoalan spiritualitas kita sebagai pribadi di hadapan sebuah masalah. Jadi iman kita itu harus dipahami bagaimana nanti. Coba Pak Daniel nambah. Terima kasih Mas Edo. Saya mengamati sejak bulan Maret bahwa ini kan boleh dikatakan sebagai situasi yang luar biasa ya. Menanggapi situasi yang luar biasa ini baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak gereja itu saya mengamati sangat dinamis. Sehingga katakanlah keputusan yang diambil pada waktu awal yaitu bulan Maret oleh pemerintah yang kemudian juga dipatuhi oleh gereja sebagai bagian dari masyarakat, ternyata itu bukan katakanlah keputusan yang, maaf saya menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak ada, patok bangkrong. Apa itu patok bangkrong itu? Ya patok bangkrong itu tetap tidak bisa dirubah. Ternyata tidak itu. Saya observasi misalnya setelah sekian waktu berjalan ternyata situasi yang luar biasa ini berdampak terhadap sosial ekonomi,
maka walaupun masih dalam bentuk wacana, itu nampak sekali dinamika pada pemimpin-pemimpin kita negeri ini. Dan yang menggembirakan bahwa hamba-hamba Tuhan di gereja, saya tidak menggunakan pimpinan ya, hamba-hamba Tuhan di gereja juga tidak kalah, dinamikanya tidak kalah. Bukan menepuk dada, tetapi kita lihat saja misalnya tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh majelis gereja termasuk di dalamnya itu ada pendeta dan sebagainya, itu ternyata ya kalau bahasa Inggrisnya jumbuh dengan seruan pemerintah, misalnya lumbung pangan misalnya, dan masih banyak yang lain. Sehingga menurut hemat saya, spiritualitas yang bagaimana yang harus dimiliki oleh kita semua itu ya dari yang tua sampai yang muda, dari pendeta sampai anak-anak muda, ya, oleh kita semua ialah spiritualitas yang dinamis. Jadi saya beri contoh tapi dari bidang yang lain. Spiritualitas yang dinamis itu bagaimana? Spiritualitas yang dinamis itu misalnya begini. Ini contohnya agak melenceng ini, bukan dari COVID-19. Contohnya zaman dulu generasi di atas saya itu mengenal kidung yang nuansanya itu nuansa urip perkoso enggak apa-apa. Kula datan nyuwun bondo, tan nyuwun kadrajatan. Loh, itu kan usaha para hamba, katakanlah tindakan pastoral para hamba-hamba Tuhan. Bagaimana warga gereja yang pada waktu itu hidupnya itu memang masih susah, tetapi di dalam kesusahan tidak melepaskan Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Sekarang tidak relevan itu, tidak relevan, tetapi kalau dikatakan salah saya tidak setuju, itu tidak salah. Oleh karena itu sekarang menyikapi situasi yang berbeda. Kalau zaman dulu situasinya seperti itu dan zaman sekarang situasinya lebih makmur, maka nyanyian-nyanyian atau kidung-kidung di gereja sudah tidak bernuansa begitu lagi kan? Iya. Contohnya banyak dan saya tidak perlu memberi contoh. Jadi kesimpulan spiritualitas yang bagaimana yang mesti kita miliki adalah spiritualitas yang dinamis. Bagaimana kondisi berubah-ubah, namun iman kita tetap teguh, tetap bersandar bahwa Gusti Allah mboten sari. Ya. Sun. Betul. Iya. Dengan dengan keadaan yang dinamis ini yang selalu berubah-ubah ini, tentunya kan juga spiritualitas kita harus lebih berkembang ke depannya, ya kan? Menanggapi tadi permasalahan ibadah, apa yang bisa kita lakukan ketika situasinya saat ini ya benar-benar berubah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang percaya, menanggapi spiritualitas yang baru di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah pandemi ini? Monggo. Mungkin dari Pak Ketua Majelis. Pak Ketua Majelis ya, dulu. Menurut hemat Pak Ketua Majelis yang hampir setiap minggu itu beliau mendampingi kita. Mungkin tidak selalu keluar di layar, tetapi Pak Majelis itu selalu kalau misalkan nggak tugas di depan, pasti jaga di depan, depan gereja. Jaga depan pintu. Ya, monggo Pak. Iya. Udah berbulan-bulan kita ibadah seperti ini. Kalau menurut pandangan Pak Pendeta. Iya. Jadi kita sudah, tadi saya hitung kalau nggak salah kita 13 kali udah streaming. Iya, 13 kali streaming. 13 kali streaming. Itu memang yang waktu pertama itu saya sempat deg-degan banget.
saya setuju. Yang pertama penjenengan nggih dengan Pak Pendeta. Saya di rumah itu berpikir nanti posisi saya seperti apa ya, gitu ya. Karena kekhawatiran saya ini nanti akan ada teman-teman saya yang akan datang. Nah, terus saya gini, ya kalau orang Pemda ketemu orang Pemda, saya tidak mau mereka sampai ngelihat ke dalam. Saya tidak mau, karena saya hitung, wah di dalam bisa 10 ya Pak. Itu kekhawatiran saya yang pertama. Jadi saya setelah doa konsistori langsung lari ke Depan. luar. Jadi satpam. Saya pakai itu atribut. Saya jaga di depan sama Lekno. Itu memang ada beberapa kali yang patroli, itu saya dadain. Mungkin dia ngeliat itu ya. Jadi nggak jadi mampir. Itu saya tidak mau dia sampai datang ngeliat gitu. itu jadi saya cegah di luar itu strategi saya gitu kan. Itu yang pertama-tama. Terus kedua, ketiga sampai kemarin udah rupanya masalah teman-teman itu dia fokus pada teman-teman kita Muslim. Saya di kelurahan saya itu saya menyampaikan surat edaran itu hampir ribut Pak, iya kan? Akhirnya udahlah kita ngalah, kita hanya menyampaikan. Saya bertugas menyampaikan edaran dari DMI maupun dari dari MUI gitu kan. Itu. Jadi untuk ke gereja mereka sangat percaya. Kita warga yang disiplin gitu kan. Saya bilang ya kalau gereja hampir 99% itu live streaming. Untuk apa kita mau ngeliat gereja kayak gitu? Teman-teman di kelurahan gitu. Jadi mereka fokusnya ke saudara-saudara kita Muslim yang ya gitu, tahu sendiri gitu, susah gitu ya. Itu jadi itu yang saya rasakan ibadah yang selama live streaming ini yang pertama-tama memang saya agak tapi akhirnya tapi ada warga gereja yang mulai protes enggak sih Pak Bambang kalau ke majelis gitu, ini nggak enak ibadahnya gitu, nggak berasa. Iya, pernah ada protes enggak sih ke majelis, karena kan selalu apa yang disalahkan kan seringkali majelis ya, nanti supaya ini clear ya. Gitu ya, nanti supaya aduannya bisa dicek udah nyampe gitu. Ada beberapa memang di Japri ya. Iya. Ini dia tanya ini sampai kapan nih Mas? Ya sabar Bu Pak. Sabar Bu Pak gitu ya, sabar aja gitu nanti. Aku jangan kangen loh Mas. Ya kalau jenengan kangen ya sekali-kali boleh. Tapi di samping, ya kan? Maksud saya di sayap ini mau datang dia rindu Pak. Mereka rindu. Saya juga merasakan kalau orang rindu gimana ya Mas ya. Dia rindu pengen ngeliat pagar gereja seneng gitu. Ya sebenarnya tuh kita di gereja ya dari semua tatar, mau Pak Pendeta, mau Pak Majelis, Ibu Majelis, mau semua sampai di warga itu semua tuh gelisah dengan situasi ini. Betul. Semua itu ya antara pengen beribadah tapi juga takut sama pemerintah. Semuanya loh ini di semua titik kita harus bekerja sama dengan aturan-aturan itu. Kita harus bekerja sama untuk tetap menjaga kesehatan warga jemaat. Sembari kita juga harus berpikir tentang nanti kalau pada banyak yang nganggur, nggak bisa makan harus bagaimana. Kopi sore beberapa episode yang lalu, baru episode yang kemarin mungkin kita ngomong tentang diakonia transformatif contohnya. Ini kan cara ya gereja yang tidak susah. Ini kan agak susah sekali, itu kan kita merubah mindsetnya, merubah cara berpikirnya. Sekarang baru ibadah ruangan, pindah ruangannya di rumah, meskipun bareng-bareng aja kita merasa timpang, merasa aneh gitu. Apalagi sekarang kalau kita mau didorong untuk berubah grembyang gitu, berubah grembyang yang normal biasa aja nggak normal-normal, sekarang mau masuk normal baru, new normal itu. Nah ini yang menjadi perdebatan.
Nah, sekarang new normal itu dibayangkan harus seperti apa? Saya tanya Pak Pendeta deh, Pak Untung. New normal yang bisa apa ya? Membantu kita untuk mempunyai gambaran. Lah ini kurang tidak normal apalagi sekarang kehidupan kita itu. Kemarin yang normal aja belum beres, Iya. sekarang udah new lagi Kemarin kan. itu aja belum normal. Iya, soal new normal ya. Jadi gini, pertanyaan kritisnya, emang kita pernah normal? Kan gitu. Emang kita pernah normal? Gitu. Warung aja normal. Iya. ya. Itu pertanyaan kritis. Jadi kalau bicara tentang new normal, ini normal yang bagaimana lagi gitu. Sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan istilah adaptasi. Dari awal ya, dari awal ngopi sore kita juga kita sudah menggunakan istilah adaptasi. Nah, di sini sebenarnya survival itu jadi apa namanya? Keberlanjutan nggih, Pak nggih. Itu kuncinya adalah kemampuan adaptasi. Nah, bahkan sukses itu salah satu faktor penentunya adalah bagaimana kecerdasan orang membaca ke depan sehingga dia mampu beradaptasi. Anak-anak muda kita ini sedang membaca dan mereka berusaha untuk beradaptasi. Pikiran-pikiran semacam itu sebenarnya ya yang mendorong kita, terutama saya, selalu harus berpikir 2-3 langkah di depan. Bayangkan ketika pemerintah bicara misalnya, atau orang-orang pemerintah ya, tidak pemerintah, orang-orang pemerintah bicara, pasca lebaran mau dilonggarkan, misalnya gitu. Dilonggarkan dalam arti apa? Memang bahasanya kan selalu ambigu kan. Nah, selalu ambigu. Karena sebenarnya ada goal yang mau disampaikan dan itu yang kita baca sebenarnya. Apa goal dari pemerintah? Masyarakat itu harus belajar. Sendiri dia harus memproteksi, punya kesadaran tinggi untuk menjaga diri. Itu sebenarnya goalnya. Sebab nek ngomong ceplos ngono pemerintah yo salah. Mengko di Balik nih. salah. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi ya. Kita membaca. Oleh karena itu, ketika sampai 2 hari yang lalu saya belum mendengar di internal majelis itu, di grup majelis ya, apalagi di grup warga. Ya. Saya tidak, kalau di grup warga saya ngelihat ramai aja saya sudah senang. Ini 2 hari sudah sepi loh ya. 2 hari sepi. Tapi di grup majelis yang adalah penentu kebijakan, sampai 2 hari yang lalu itu belum ada itu omongan. Jadi saya berterima kasih kalau Pak Bambang sekarang itu merekiti atine, Pak pendito-pendito ki podo apa tadi? Sok tahu. Sok tahu. Iya, pancingannya sukses. Iya, pancingannya sukses itu. Pancingannya sukses. Lah emang begitu. Kita tahu ya, emang cuma lo yang tahu gitu kan. Nah, bersyukur justru dengan pancingan 2 hari yang lalu itu saya matur, ini sebenarnya bagaimana kalau majelis ditanya sama warga, kita mau beribadah enggak nek ini misalnya PSBB betul-betul dilonggarkan, kan mesti warga do takon. Pertanyaan saya justru kepada sesama teman majelis adalah, karena ini hanya di grup majelis ya, majelis wis siap apa urung toh? Apalagi bicara tentang new normal tadi mas. Iki ora usah ngomong new normal wis, saiki ngomong sesuk ibadah. Upama warga arep do teko ning gereja, itu deg-degan lho saya sebagai pendeta lho. Kalau warga sesuk datang, begitu PSBB dibuka, warga datang, deg-degan sejujurnya itu. Ngelarang, Nggak enak. nggak boleh. Rumah Tuhan harus terbuka, kan itu prinsipnya. Bahkan kita dari awal ketika kita ngambil kebijakan untuk live streaming, mengapa kita tidak siaran tunda? Itu karena prinsip itu kan, gereja tidak boleh tutup. Itu ingat sikap gembala itu ya, yang ketika orang bingung langsung saya share itu. Karena apa? Prinsip itu sesuatu yang sangat jelas bahwa gereja ora oleh tutup. Lah nek dina Minggu harinya Tuhan katanya,
Kan kita ngajar sekolah minggu. Hari Minggu, harinya Tuhan, hari ini harinya ya hari Minggu. Nah, kita disuruh beribadah hari Minggu kok tutup. Nah, ini kepiye? Ya. Maka dari itu saya lebih suka ibadah live streaming tapi jelek. Rendet apa sinyalnya putus-putus. terganggu daripada saya lebih suka itu. Sebab satu, saya belum bisa mengatakan begini. Menembus ruang bisalah. Tapi menembus waktu saya belum bisa. Itu ada tulisan di yang saya muat, yang dimuat di media. Menembus ruang kita bisa. Tapi mesin waktu sampai sekarang belum tercipta loh. Itu adanya cuma di film. Iya. Mesin waktu belum. Jadi mempertahankan hari Minggu. Dan ini spiritualitas kembali Mas Edo. Bayangkan nanti kalau majelis tidak siap dengan kebijakan. Misalnya Pak Ketua kemarin, kita tidak usah live streaming. Kalau besok dibuka. Lah ini orang live streaming. Lah terus sing ora iso ning gereja atau sing ora wani. Itu pertanyaan. Maka kebijakan itu menjadi penting. Duduk bersama di Zoom ya. Duduknya Di Zoom. Di Zoom duduk membicarakan ini. Live streaming atau tidak? Kalau saya live streaming, evaluasinya jelas kok waktu perjamuan kudus. Perjamuan kudus biasanya paling banter piro Mas Yo? 400 paling banter. Lah kemarin itu sampai 600 lebih. Apa artinya? Artinya ada warga jemaat yang selama ini tidak terlayani. Sekarang misalnya kita lihat setiap kali live streaming berapa yang mengikuti ibadah? Kan ada datanya itu. Iya. Yang di Surabaya saya ikut. Ibu saya di kampung sana ikut kok ibadah. Mas Edo kemarin khotbah, ibu ikut. Di Bekasi ada. Anaknya apa namanya? Keluarga ikut. Pak Rudityo meskipun di Klaten ikut kebaktian dari sini. Apa artinya? Ini sudah menjadi kebutuhan. Ini termasuk ya new Normal. Iya itu yang saya maksud bahwa tidak mudahnya transisi. Yang kita pikirkan itu bukan cuma soal teknis ingko ibadah jam piro wonge piro gitu kan. Tetapi sampai yang harus sedalam itu Agar semuanya bisa terpenuhi. Benar. Kalau kita PA misalkan ya, Bapak Pendeta ini pasti tahu lah kalau PA atau mau menyiapkan khotbah, gelisahnya itu pasti mau berpikir. Mengetahui perasaannya orang-orang itu bagaimana toh? Mengetahui situasi-situasi orang itu bagaimana toh? Sampai situasi yang semacam apa yang harus kita respon melalui firman Tuhan itu seperti apa toh? Sampai kadang kan takut sendiri nggih ya kalau mau khotbah itu sok tahu apa ora iki niku oke. Nah, Pak Daniel, boleh menambahi kalau menurut Pak Daniel Pripun, Pak? Saya nambah sedikit begini. New normal itu terdiri dari dua suku kata. Yaitu saya balik normal dan new. Kalau kondisi normal, orang Kristen kalau hari Minggu ya ke gereja. Jadi bagaimana nanti kalau new normal? Apakah begitu diumumkan sekarang new normal berguduk datang ke gereja? Tidak, karena normal tetapi tidak seperti dulu. New. Nah, saya kalau punya baju new dengan baju yang old kan beda. Iya. New, bagaimana yang new itu? New normal itu begini. Ya ibadah, gereja sudah dibuka, tetapi menggunakan tatanan-tatanan baru. Tatanan-tatanan baru itu seperti apa? Tatanan-tatanan baru itu adalah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Semua warga gereja sebelum masuk ruangan cuci tangan. Kemudian sebelum tempat duduk di dalam gedung gereja itu dipakai, diatur.
ada tempat duduk yang tidak boleh diduduki, sehingga physical distancing-nya tetap jalan. Kemudian kalau majelis gereja masuk ke konsistori tidak usah salaman, ya, hanya menanggupkan tangan sambil mengangguk dan seterusnya. Jadi menurut hemat saya kalau new normal itu nanti diberlakukan seperti itu, normal tetapi menggunakan tatanan baru. Sun. Oke. Iya, saya jadi kepikiran Pak. Monggo bisa ditanggapin Pak Majelis atau Bapak-Bapak Pendeta. Saya berpikir bahwa ketika jemaat datang ke gereja, yang ada di pikiran, ini saya menangkapnya, saya menjadi jemaat, ada rasa emosional. Mereka ingin bertemu satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ingin pelukan. Nah, respon ketika pertama kali orang bertemu itu salaman, bahkan pelukan, itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kita selaku manusia, selaku jemaat yang jemaat Kristen yang merespon keadaan yang baru ini? Apakah kita harus mengendalikan emosi kita? Emosi dalam artian kita menjaga dengan sambil mengingat apa itu physical distancing dan sebagainya. Nah, bagaimana kita juga gereja, kan bagian pelayanan kita kan nggak cuma ibadah, tetapi juga ada pastoral, juga ada diakonia, juga ada yang lain. Bagaimana peran-peran sektor-sektor gereja itu akhirnya juga bisa bergerak, nggak cuma sekedar ibadah, tapi pastoral, perkunjungan, terus juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan PA, PD dan sebagainya. Kan itu sangat luas, dan itu ketika kita berkumpul otomatis itu Pak, kita misal saya ketemu dengan Mas Edo tadi, saya mau salaman cuman kan mikir-mikir dulu. Saya udah biasa nggak salaman. Begitu. Nah, otomatis itu loh. Otomatis karena kita bergerak, ketika ketemu orang Mengubah refleks ya. mengubah refleks itu yang gimana itu? Monggo direspon. New normal itu bukan cuma soal habit, kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu saja sudah susah. Tetapi bicara new normal, menurut saya ini bicara tentang mindset. Sebagai orang manajemen gereja yang belajar tentang itu, new normal itu bahkan sampai kepada pengaruhnya, sampai kepada administrasi gereja. Pengaruhnya sampai ke situ. Jadi bukan soal habit, bagaimana bergereja harus cuci tangan dulu. Saya yakin warga jemaat itu sudah ngerti. Dan sekarang warga jemaat sudah punya kesadaran itu. Meskipun ada 1-2 ya, karena faktor emosional ya. Saya kemarin ceritanya layat Mas, pertanyaan yang sulit untuk seorang pastor ya. Pak, boleh enggak saya memeluk Bapak? Nah kan. Loh, estu. Dan saya bilang boleh. Kami berpelukan. Aspek pastoral dalam situasi yang tak terduga. Oh, ini jelas menyalahi menyalahi standar ini. Menyalahi normal kan norm dari kata itu ya, orang normal gitu kan sih. Tapi aspek itu jadi betul Mas Nat. Oleh karena itu jangankan kita bicara tentang bagaimana kita sebagai gereja menyiapkan mindset baru dalam cara berpikir bergereja, termasuk pastoral. Ini nanti saya berharap kalau ada kesempatan ngopi sore bicara dengan Mbak Nino ya misalnya, bicara tentang pastoral
style pastoral macam apa, konsep pastoral mendasar macam apa yang hendak kita bangun untuk menyongsong GKJ TP 10 tahun mendatang misalnya dalam paradigma baru. Konsep new normal itu kira-kira seperti apa? Karena ini pengaruhnya besar, pengaruhnya di khotbah, pengaruhnya di isi loh, diisi substansi dari pastoral itu. Pastoral macam apa, spiritualitas macam apa, ini Mbak Inu saya yakin punya kemampuan untuk menerawang, melihat itu ya. Nanti suatu saat perlu. Jadi betul Mas Nat, persoalan kita bukan sekedar soal bagaimana besok. Saya sudah mengatakan memang ini hal yang paling sederhana. Bangkune kudu dikurangi, gitu kan? Saya matur di grup itu kan gitu. Saya itu hanya bicara pada tataran depan saja, latar. Tapi di belakang itu sebenarnya iki bukan soal bangku. Otomatis nek cuci tangan kuwi mengko warga mesti cuci tangan. Walaupun ya ada sing kudu dilekke, ya ono. Tapi lebih daripada itu. Iki gereja sesuk arep kepiye? Coba bayangkan. Tidak serta-merta loh. Misalnya kita sudah bikin 3 kali kebaktian. Jam 6, jam 8, jam 17 atau setengah 7, jam 9 dan jam 17 misalnya gitu. Pertanyaan, apa nek ngono njuk kabeh warga do kebaktian? New normal. Saya bilang, gimana? Belum tentu. Belum tentu. Apa itu efeknya? Cost. Bagaimana dengan Ancol? Mau diselenggarakan enggak? Itu kaitannya juga dengan cost. Meskipun cost bukan pertimbangan yang paling mendasar ya, karena gereja tidak berorientasi pada uang. Tetapi itu sebagai majelis gereja kita harus berpikir ke situ. Sampai ke sana, strateginya seperti apa? Manajemen mau macam apa yang mau kita buat? Terus ini pertanyaan mendasar majelis gereja. Dalam kondisi seperti ini, apakah sistem bekerja? Ini harus dievaluasi. Saya orang manajemen gereja, jadi berusaha untuk memahami. Nek kaya ngene sistemnya kudune komisi 1 ndang ngumpulke, misalnya gitu ya. Kayak lucah nom wis padha dolanan wajan. Iki kudune komisi 1 mengumpulkan. Siapa yang harus dikumpulkan? Salah satunya misalnya ya, ini pawon kita perlu kita ajak bicara. Omah kopi, komunitas rumah kopi, anak-anak muda, dijak ngomong. Siapa lagi? Koperasi Pak. Koperasi. Tapi siapa yang lebih substansial harus bicara? PEC harusnya. Kan kita punya Pokja PEC. Iya. Nah, ini sistem dalam era new normal kayak ngene iki. Bagaimana kita bisa menolong warga gereja untuk mereka supaya bisa saling menghidupi. Saya kira itu salah satu pikiran-pikiran ya yang nyunyun sewu Pak Bambang. Ini pikiran saya memang lalu jadi mumbruk nih kan penuh mulane rambutku terus putih gitu kan. Orang iso turu, jujur nggak bisa tidur kadang-kadang. Noni Pak, noni. Kasih noni ya. Persis bahwa kemarin nih saya sempat berbicara meskipun belum terlalu intens guys dengan Pak Untung bahwa ini persoalannya ini akan menjangkau bahwa kebutuhan-kebutuhan pembinaan itu kita harus berubah bukan hanya dari segi metode tapi juga dari segi substansi, tema dan sebagainya sampai nanti operasional tentang program. Saya pikir itu semuanya akan revisi gitu. Karena kan kita mau mungkin masih ya ada perasaan bahwa kita akan selesai ini masalahnya gitu. Tetapi kalau kita mau realistis bahwa kenapa kok ada slogan tentang new normal itu berarti kan kita memang sudah harus mengubah orientasi mulai dari sekarang. Maka saya setuju bahwa tadi kebetulan ya Bu Wisnu tidak bisa datang. Sebenarnya kita mau ngobrol barengan tapi ternyata baru repot gitu. Mungkin lain waktu kita mau berbicara tentang strategi pastoral ini yang tidak mudah. Saya sendiri saking gelisahnya yaitu ngajak anak-anak masak. Saya dodolan saono nih. Pikiran saya sederhana. Gereja itu punya kekuatan di jaringan.
saya tanya, kalau kalian jualan di ruko atau jualan di kafe itu, dengan pendapatan kalian tiap minggu jualan itu besar mana? Ternyata besar waktu di gereja. Ini yang kemudian mereka putuskan waktu itu tidak begitu concern yang di JGC itu, lalu mereka mulai tekun di sini. Tetapi begitu ada bencana ini kan mereka juga harus berubah mindsetnya. Maka kenapa sih kok enggak coba kita manfaatkan aja situasinya seperti ini? Berapa sih kita yang saya ternyata juga harus belajar cara mereka memanage prakteknya itu. Dari sisi manajemen barang, manajemen cara kerjanya sampai sistem, ternyata mereka juga harus berubah dari sisi tadi yang biasanya orang datang beli, sekarang kita harus delivery. Untuk sementara orangnya sangat terbatas. Dan ternyata luar biasa, itu sekalipun membutuhkan energi yang luar biasa besar, tapi saya senang karena ternyata teman-teman justru bisa belajar. Dan ini yang lalu saya belajar banyak dari mereka satu hal. Mereka mulai menyadari bahwa ini rupanya bisa menjadi peluang untuk pelayanan. Satu yang saya agak tersentak pertanyaannya, Mas, tapi nanti kalau kita operasional ini belum bisa buat persembahan di gereja gimana? Nah itu saya terharu loh dengan kesadaran itu. Tapi yang saya katakan bahwa kita sudah bisa operasional saja, membuat model, kita bisa membuat model usaha ini saja, menurut saya kita sudah membantu gereja sangat banyak. Malah justru kita kalau mau terbuka, kita mau membuka kerjasama dengan siapa saja yang mau memanfaatkan jaringan yang sudah ada, kita terima gitu. Ya wes Mas, mereka mau berjalan dengan komitmen itu. Ya meskipun saya sendiri lalu kemudian jadi kekesalan ya. Nunggane tiap kadang harus nongkrong, kadang juga ingok-ingok ada Satpol PP lewat, aku wes nganggo masker waktu itu. Itu Mas Nat. Mungkin saya boleh menanggapi tadi yang diatur ke Pak Pendeta Andreas. Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Andreas itu 10 langkah ke depan Pak. Itu saya khawatir majelis nanti malah ketakutan Pak. Apa yang disampaikan Bapak itu bagaimana nanti bukan hanya sekarang seperti apa tapi Bapak udah ini luar biasanya ya Pak. udah melangkah jauh banget. Sedangkan majelis nanti malah takutan Pak. Jadi maksud saya sekarang seandainya ini dibuka PSBB gitu, pelonggaran ibadat, terus kita juga bagaimana nanti kalau meludak gitu kan Pak ya, datang semua masa saya juga deg-degan Pak. Ini bagaimana ngaturnya begitu kan? Apa kita mau saya cegati nanti jenengan jam kedua nggih, kan nggak bisa juga begitu. Emang sekolahan jam kedua. Memang ada juga warga yang sampai terlambat setengah jam Pak. Itu kalau setengah jam ya nanti jam kedua. Itu jadi mungkin yang sederhana dulu Pak. Misalnya kalau memang sudah dibuka ibadah perdana yang pelonggaran ini saja dulu Pak. Itu kalau Bapak matur yang itu nanti malah majelis ngeri. Apa yang sampaikan Bapak gitu ya. Mungkin itu Pak Mas Nat. Ini bukan filosofi tetapi ini praktis. Ya, kita kan selama ini GKJTP ini kan memanfaatkan ini ya IT ini dengan sebaik-baiknya untuk pastoral, untuk dan sebagainya. Jadi singkat saja kita manfaatkan itu bahwa ibadah dijadwal. Siapa besok hari Minggu yang mau hadir jam 7, siapa yang mau hadir sore, begitu. Sehingga jangan sampai sudah ujuk-ujuk datang, waduh aku mana nenggon, jangan. Misalnya begitu. Tapi ini hanya tataran praktis ini bukan filosofis. Makasih. Nah, justru inilah kenapa kita mengadakan kopi sore ini ya, bahwa kita ingin berbagi supaya tidak hanya kegelisahan ini berhenti di Pak Pendeta atau berhenti di majelis, dan jemaat pun kita juga bisa berkomunikasi dengan hal ini.
Dan saya rasa usulan-usulan teknis itu sangat bisa dilakukan, apapun caranya kita pasti punya. Saya kok yakin kita punya para pelayan yang secara kompetensi saya yakin mampu untuk melakukan itu. Tetapi hal yang paling utama prinsipnya itu tadi, jangan sampai beban ini hanya beban ini hanya dirasakan oleh Pak Ketua Majelis, oleh Pak Pendeta atau oleh jemaat. Kita perlu sadar bahwa ini tuh menjadi masalah bagi semua. Sehingga nanti implikasinya kalau kita mengambil sebuah kebijakan, semua mengerti. Kenapa kok ibadahnya nanti begini? Kenapa kok ibadahnya nanti begitu? Nah, kita diuntungkan nih dengan metode semacam ini nih, ngopi sore. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita? Dari Pak Daniel, apa yang mau disampaikan lah, monggo, baik kepada jemaat, mau kepada majelis, kepada semuanya. Dari saya singkat, kita mesti semua, artinya tidak hanya majelis gereja, pendeta, tapi semua dari pendeta, majelis gereja dan jemaat mesti siap-siap dari sekarang, siap-siap hati untuk menghadapi new normal. Jadi bahwa nanti kalau sudah dinormalkan lagi, ingat bahwa itu normal tetapi tidak seperti dulu. Ada tatanan-tatanan yang tetap harus dipatuhi. Itu aja. Monggo Pak Pendeta. Ya, selama obatnya belum ketemu, ya, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi, beradaptasi dengan keadaan. Mungkin memang kita belum boleh pelukan ya. Dan ibadah mungkin dari kursi bangku itu biasanya disimpat mungkin hanya akan 2. Berarti kalau 2 harus dijarangkan 1 doang. Artinya kita harus sadar bahwa 25%, bukan 50 loh ya, 25% dari kapasitas gereja ini itu volume maksimum. Oleh karena itu jemaat jangan kaget kalau nanti misalnya majelis mengumumkan bahwa ibadah dibagi menjadi 3 atau 4 kali gitu ya. Jangan kaget jemaat, dan tolong kita bisa, betul Pak Pendeta Daniel, semua harus bekerja bersama-sama supaya tidak numpuk di 1 jam kebaktian. Lah bagaimana teknisnya pasti nanti akan ketemu. Ya, tapi inilah cara yang baik saya kira. Dan majelis sendiri saya kira sudah perlu mulai menyiapkan diri. Puji Tuhan tadi Pak Bambang sudah mempunyai rancangan-rancangan apa yang mau formula lah ya, formula ya, monggo lah nanti formulanya bisa diterapkan supaya kita bisa segera, termasuk nanti rapat-rapat. Ruang Adiuswo itu kalau yang rapat 20 itu sudah tidak memenuhi ketentuan, artinya bidang kerumah tanggaan juga perlu menyiapkan ruang rapat yang kompatibel dengan standar new normal. Lah monggo, mungkin di ruang atas bisa dimanfaatkan untuk itu, tapi juga tingkat kebersihan dan ini menjadi penting, apalagi ini Pak Suradi sebentar lagi pensiun ya, jadi nah, tapi mudah-mudahan masih bisa membantu gereja selama belum ada penggantinya. Artinya ini betul-betul ya, Pak Yohanes selaku kepala kantor ini juga akan menjadi tambah berat ya, karena resikonya sangat tinggi dengan kita ngomong new normal gitu misalnya, itu nanti efeknya sangat tinggi. Jadi mari kita pahami bersama, jangan sungkan berkomunikasi ketika dibutuhkan, kita semua untuk saling menjaga ya. Mari kita, misalnya Pak Daniel gitu, siapa yang akan beribadah pagi misalnya gitu ya, gitu. Misalnya itu metode yang akan ditempuh. Ya ada baiknya lah kita berterus terang, meskipun juga wis ngomong aku harus besok, ternyata besok sore ya nggak apa-apa, kita akan tetap siapkan. Kalau memang kapasitas penuh ya ada di samping atau di luar kita siap. Kita akan bisa menyesuaikan diri, jangan takut menurut saya. Jangan takut, kita akan menyesuaikan diri dalam 2-3 minggu mungkin kita sudah bisa. Terima kasih. Monggo,
Saya sangat berterima kasih sekali sore ini banyak masukan ke majelis. Memang saya mengajak teman-teman majelis dan kita semua juga segera berubah dengan new normal ini ya. Kita segera berubah, kita harus mempunyai mindset yang tidak seperti dulu, harus punya speed. Nah itu speed, kecepatan untuk melakukan pelayanan, juga mohon masukannya dari bapak-bapak, dari Mas dan Pak Nat kepada majelis gitu. Kasih saja masukan kepada kami, itu sangat menolong kami. Mungkin Ya, pada akhirnya kan tetap poinnya adalah kita harus adaptasi ya Mas Nat ya. Toh kita harus, meskipun saya sendiri juga nggak nyaman ibadah nggak ada orangnya gitu kan, aneh gitu. Tapi ya inilah bahwa merubah mindset itu butuh proses. Saya yakin karena jemaat Priok itu jemaat yang tangguh. Kita pasti mampu lah untuk itu. Iya, kan saya menambahi bahwa kita ini kan jemaat atau pengikut Kristus ini kan jemaat yang belajar. Belajar beriman, belajar beriman, belajar beradaptasi. Nah, marilah kita bersama belajar sesuatu hal yang baru. Meskipun sudah kembali normal, tetapi baru. Tidak seperti yang dulu lagi. Kalau lagu seperti itu ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua. Kiranya apa yang kita perbincangkan di sore malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Tuhan berkati.